Kenyamanan dalam hidup adalah satu penyakit yang membuat manusia lupa diri. Nyaman dengan segala kekayaan, keberhasilan, jabatan, tahta dan kuasa. Manusia lupa pada sumber pemberi berkat itu sendiri. Lupa bahwa sebetulnya semuanya itu hanyalah bonus tambahan bagi mereka yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, keadaan yang tidak nyaman membawa kepada kehidupan yang tidak baik, bersungut-sungut, merasa ketidakadilan Tuhan, hilang kepercayaan, dan berpaling dari sumber pemberi berkat itu sendiri. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang yang selalu berfokus dan ambisi pada hal-hal material akan membawa kepada suatu hal yang tidak baik. Mengandalkan kekuatan dan pikiran sendiri, membenarkan dengan persepsi sendiri. Di dalam kelimpahan, kenyamanan, dan ketidaknyamanan, kita harus melekat pada Tuhan. Hanya di dalam Tuhanlah mampu bertahan dan semakin tangguh akan semua yang dipercayakan berkat-berkat Tuhan dan yang akan mengalir tercurah terus. Juga hanya dengan mengandalkan Tuhanlah manusia mampu survive di tengah krisis. Belajar dari kisah seorang wanita, janda dari seorang hamba Tuhan yang sedang mengalami krisis ekonomi, masuk pada fase terendah dan datang berkeluh kesah kepada Elisa dan berkata, 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Teladan positif yang dapat kita lihat dari wanita ini adalah dia datang pada sumber yang tepat. Walaupun masih terintimidasi dengan kekhawatiran, ketidaknyamanan atas kasus hutang yang melilitnya, sampai dia menjawab ketika Elisa bertanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Wanita itu mengaku tidak memiliki apapun. Tetapi pada bagian akhir kalimatnya dia berkata masih memiliki sebuah buli-buli berisi minyak. Suatu jawaban yang kontras, tidak merasa memiliki padahal memiliki sesuatu. Pandangan wanita ini adalah mengabaikan dan menganggap remeh hal-hal kecil di tangannya, serta memuliakan hal-hal besar bernilai yang tidak dalam genggamannya, dan ini seringkali menjadi pandangan dunia kita.
Seringkali kita mengabaikan potensi yang masih kita miliki. Kita terjebak dalam pikiran sendiri, persepsi dan jawaban sendiri, sehingga kita kehilangan peluang untuk keluar dari krisis. Elisa memberi solusi yang kurang dipahami dan dimengerti wanita itu. Tetapi dia tetap taat. Dalam Tuhan, ketaatan mendahului pengertian. Tidak dibutuhkan pengertian dan penjelasan untuk taat. Tetapi yang dibutuhkan adalah hanya percaya. Elisa meminta wanita itu meminjam bejana kosong dan menuangkan minyak dalam buli-buli itu ke dalam bejana yang ada. Dalam ketaatan dan titik di mana wanita itu menuang, pekerjaan Tuhan luar biasa, mujizat terjadi. Minyak tidak berhenti mengalir hingga semua bejana yang ada penuh terisi. Bahkan sikap yang luar biasa dari wanita ini adalah ketaatan menuang dari benda terakhir yang dimilikinya. Dia terus menuang sekalipun tidak memiliki apa-apa lagi. Dia menuang bagian terakhir yang dimilikinya. Ketika dia harus menuang, dia tetap taat menuang. Bagaimana dengan kita, saudara? Masihkah kita mau menuang di saat yang sama kita dalam kekurangan? Bahkan di saat sangat membutuhkan? Menuang adalah suatu tindakan iman dalam suatu krisis. Sering kita lebih memilih dituangi daripada penuang. Menuang dikorelasikan dengan keadaan berkelimpahan. Dan menuang bukan menunggu sampai kita berkelimpahan. Tetapi menuang di dalam kekurangan akan mampu mengalami terobosan baru yang sangat luar biasa di dalam Tuhan. Dalam situasi krisis apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Krisis finansial, rumah tangga, pelayanan, usaha dan pekerjaan. Mari datang mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan solusi. Lukas 11 ayat 10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Tuhan berbisik dalam kesenangan kita, berbicara di dalam hati nurani kita, tetapi berteriak pada luka kita. Kadang Tuhan lebih dekat, bahkan teramat dekat di dalam kesakitan dan kepahitan hidup yang kita jalani. Dan disitulah kita ditantang untuk tidak mengandalkan manusia, kekuatan dan pikiran kita, melainkan kekuatan Allah. Soli Deo Gloria. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, yang kami muliakan, Bapa kekasih jiwa kami. Terus kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kami Tuhan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan atas kebesaran nama-Mu, atas kebaikan-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami juga percaya Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami, memelihara kehidupan kami. Menjadi kami Tuhan yang semakin indah di hadapan-Mu. Kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi kesenangan bagi-Mu. Iya Bapa, inilah hati dan pikiran kami. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Engkau boleh lihat hati kami. Kerinduan kami Tuhan untuk selalu berserah kepada-Mu. Untuk kami menyenangkan Engkau Tuhan. Pakai kami Tuhan seturut kehendak-Mu.
Ya Allah Bapa, berikan kami mencari saluran berkat bukan buat yang lain. Ya Allah Bapa, begitu banyak dan besar tantangan yang harus kami hadapi hari demi hari Tuhan. Beri kami Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memampukan kami menjalaninya. Dan beri kami pertolongan-Mu Tuhan. Di saat kami memanggil nama-Mu, Engkaulah Tuhan yang bertindak. Engkaulah yang mendahului jalan kami Tuhan. Engkaulah yang mengatupkan mulut singa-singa, yang siap menerkam kami Tuhan. Karena kami tahu, hanya di dalam pemeliharaan daripada-Mu lah Tuhan, hidup kami akan tetap bahagia dalam sukacita walaupun di tengah kesulitan. Ya Bapa, kami berterima kasih buat karya salib-Mu. Sehingga kami yang sakit disembuhkan, kami yang berkekurangan dicukupkan, kami yang dalam letih lesu, yang kami khawatir, yang kami dalam kesusahan, yang dalam kesedihan, Engkau berikan penghiburan bagi kami, kekuatan bagi kami melewati hari-hari kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang Kau memberikan kepada kami hikmat, kebijaksanaan dan kepintaran. Sehingga kami boleh Tuhan tetap boleh berada dalam naungan kasih-Mu. Ya Allah Bapa, biarlah terus Engkau Tuhan berkarya dalam kehidupan kami, membuat kami Tuhan bercahaya seperti bintang. Hidup kami semakin menaik bukan menurun. Hidup kami boleh terus dibaharui hari demi hari. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya kami tetap layak untuk menerima berkat-berkat-Mu yang akan terus mengalir dan tercurah dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam satu nama yang indah, yaitu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa hari ini sampai selama-lamanya. Amin.